Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan 234 Norbi ke iPhone. Jaringan nirkabel sudah tersedia di kabin. Semoga perjalanan Anda menyenangkan. Terima kasih. Bu Hera, tunangan Anda wisuda S3 pada hari ini. Dan grup Wiho sudah menerima proposal promosi kita. Anda bisa langsung menghadiri pesta penyambutannya. Oke, Dan Irfan dari grup Wiho terus menghubungi kita untuk bahas investasi. kirimkan datanya untukku. Aku nggak mau. Aku sudah bilang nggak mau nikah. Aku sudah bilang sama nenek, aku nggak bakal nikahi putri grup Cahari. Pak Irfan, aliansi dengan grup Cahari adalah satu-satunya cara masuk ke grup rakyat. Mereka punya kemampuan mobilisasi dana miliaran. Dan Bu Maria rasa ini adalah kesempatan terakhir untuk jalin hubungan dengan grup rakyat. Dan kita nggak bisa tolak. Apa pernikahan adalah permainan? Suruh aku nikahi orang yang tidak kusuka. Itu sama sekali nggak sopan buat aku dan dia. Grup Cahari, dia sudah lapor kita di pasar. Kita harus punya solusi alternatif atau pertimbangan nikah dengan keluarga lain. Apa? Itu, tekan saja tombol bagian dalam. Pramugari pasti akan datang. Terima kasih. Kau pertama kali duduk di kelas 1 ya? Iya, agak beda dari biasanya. Biasanya aku cuma duduk di pesawat pribadi. Nggak perlu tekan tombol sama sekali. Pramugari bakal datang setiap aku panggil. Bu, hidangan favorit Anda sudah siap. Ini kerang bakar dan tart blueberry Junia. Apa pekerjaanmu selama di Abian? Jadi relawan. Untuk bangun tempat istirahat dan jaga anak. Aku pergi ke tempat yang butuh bantuan. Nggak mudah jadi relawan. Kau hebat sekali ya. Kelihatannya nggak kaya, tapi aku sangat tertarik. Ini pertama kali aku dengar jadi relawan itu bermakna. Namaku Irfan Sean. Namaku Hera Yadira. Ini sangat tiba-tiba, tapi apa boleh aku minta bantuan? Ada apa? Aku perkenalkan diri dulu ya. Aku CEO sekaligus pewaris grup Wiho. Aku punya 5 properti dan 4 villa. Sekarang ini gaji tahunanku sekitar 40 miliar. Nona Hera, menikahlah denganku. Tunggu, apa katamu? Maksudku, kita cuma jalani prosedur hukum jadi suami istri yang sah untuk setahun saja. Aku merasa Nona Hera sangat cocok denganku. Kalau kau serius, aku sarankan untuk periksa ke dokter dulu. Enggak, aku enggak bercanda. Mohon percaya padaku. Aku enggak pernah terlibat skandal, juga enggak konsumsi obat-obatan. Masa laluku sangat bersih. Aku kasih 1 miliar tiap bulan. Ditambah 1 rumah mewah. Bisa tanda tangan kontraknya sekarang? Mungkin Anda salah paham. Aku sudah tunangan. Aku pulang kali ini untuk menikah dengannya. Astaga, aku enggak kepikir soal ini. Maaf. Jadi aku cuma bisa terima nasib saja. Aku merasa sepertinya Tuan Irfan gak perlu begitu rendah hati. Menurutku, AI Wicara milik grup Wiho sangat menjanjikan. Grup rakyat juga lagi perhatikan grup ini. Tapi kalau kau pakai ini untuk yakinkan grup rakyat, sepertinya gak ada peluang. Kurasa kau nggak paham. Kau pasti nggak paham gimana dunia ini bekerja. Iya, tapi kau malah mau menikah denganku. Walau aku gak bisa menikah denganmu, tapi aku bisa membantumu dengan ini. Apa yang sedang kau lakukan? Aku bantu revisi rencanamu. Kau mau mereka investasi 1,4 triliun? Itu... Kau lucu sekali. 1,4 triliun ubah jadi 14 kuadriliun. Enggak, kau nggak boleh sembarangan revisi. Sudah selesai, gini saja. Nona Hera, ini... Ini, Nona Anda Hera, jual terlalu murah. nolnya terlalu banyak. Nona Hera, Sudah terkirim. rencanaku tadi adalah... Apa kau memang tahu apa yang kau lakukan? Aku lagi membantumu.
Apa? Bantu apanya? Nona Hera bantu dari mana? Mohon maaf, apa yang terjadi? Gak ada apa-apa. Tuan ini baru saja dapat investasi 14 kuadriliun, jadi agak bersemangat. Apa? Selamat Tuan, Selamat apanya? dapat investasi 14 kuadriliun. Panggil saya kalau butuh sesuatu. Percaya padaku, grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. 1,4 triliun adalah penghinaan bagi mereka. Setidaknya 2 kuadriliun. Kau harus perluas perspektifmu. Kau lagi permainkan aku. Mana mungkin? Kau merevisi dokumen sembarangan dan kau juga sedang mempermalukan aku. Wah, kau memang hebat sekali. Oh, ini seorang wanita terburuk yang pernah kutemui. Bagus sekali. Untung kita gak bakal menikah. Untung apanya? Bahkan gak bilang makasih, sudah dapat 14 kuadriliun. Gak bisa dibandingkan dengan Rangga. Dia pasti terkejut ketemu setelah 5 tahun. Kau beneran mau pergi? Abian itu jauh sekali. Jadi bukan sekedar liburan doang. Aku pergi untuk ubah dunia. Kau tahu ini adalah impianku kan? Ulurkan tanganmu. Hadiah untukmu. Tunggu aku pulang ya. Kita nikah. Terima kasih. Terima kasih. Selamat ya. Rangga, pesta ini akan diadakan khusus untukmu. Grup Wiho nggak perlakukan semua orang begini. Akhirnya kita berhasil. Bu, ini baru permulaan. Gak lama lagi, aku pasti akan seperti Pak Irfan. Tapi, Pak Irfan itu sangat misterius ya. Dia gak pernah muncul di depan umum. Harusnya aku bisa ketemu dia hari ini, bukan? Aku diam-diam dukung Rangga selama bertahun-tahun. Akhirnya diduduki posisi ini hari ini. Gak cuma wisuda S3, juga jadi mitra grup Wiho. Sudah waktunya aku kasih tahu identitas asliku. Segera persiapkan pernikahan. Bukannya itu Hera? Bukannya dia kerja di luar negeri? Kenapa dia bisa ada di sini? Rangga, selamat ya. Dengar kau dapat tawaran, aku mau kasih kejutan. Hera, kenapa kau datang? Aku datang untuk ketemu kau. Aku langsung ke sini setelah mendarat. Aku tebak kau pasti mau ganggu anakku lagi. Setelah dengar dia jadi mitra grup Wiho dan gaji tahunannya puluhan miliar. Apa maksud Anda? Pura-pura apa sih? Kau nggak ada kabar selama 5 tahun, tapi muncul waktu dengar Rangga jadi mitra. Astaga, bawa bunga jelek dan berpakaian lusuh. Hera, gak seharusnya kau datang. Kita sampai di sini saja. Apa? Kita putus saja. Kenapa? Bukannya kita menunggu 5 tahun untuk hari ini? Jelas-jelas kau bilang kau mencintai. Cinta? Konyol sekali. Rangga sudah punya gelar doktor. Dia juga jadi mitra grup Wiho. Dan gaji tahunan puluhan miliar. Siapa kau? Bukannya kau pergi ke Abian rawat anak yatim? Pikir pakai otakmu. Apa kau pantas untuk Rangga sekarang? Betul kata ibuku. Kita sudah gak di tingkat yang sama. Gak ada tingkat yang sama. Lihatlah sekeliling. Pesta ini sengaja diadakan sama grup Wiho untukku. Orang-orang di sini adalah orang kaya dan tokoh politik. Gimana aku bisa kenalkan kau ke mereka? Aku gak mau malu. Aku buat kau merasa malu. Satu tawaran sudah buat kau jadi seperti ini. Kau pikir dunia sudah menjadi milikmu? Grup Wiho bukan apa-apa bagiku. Wanita nggak tahu diri. Apa hakmu pandang rendah grup kelas dunia? Apa kau mau tahu apa alasan grup Wiho kasih kau tawaran? Karena ada yang kasih jaminan untukmu.
Seseorang yang gak berani mereka remehkan. Dan aku adalah orang itu. Tunggu sebentar. Apa katamu? Apa kabarnya bisa dipercaya? Pak Irfan, begini. Barusan aku dapat kabar. Kalau grup Raya, mereka sudah setuju investasi kita. Apa? 100 miliar, 1 triliun, 100 triliun. 14 kuadriliun. Serius? Keputusan dari ketuanya. Ketua yang dikendalikan di balik layar. Ini investasi pertama setelah dia pulang. Kita adalah target investasi pertamanya. Dan nominalnya adalah 14 kuadriliun. Grup rakyat gak pernah terima proyek kecil. Kau harus perluas perspektifmu. Rupanya beneran. 14 kuadriliun. Itu cari wanita itu. Wanita yang mana? Nona Hera Yadira. Harus ketemu entah pakai cara apapun. Baiklah. Tapi, kenapa cari dia? Aku mau menikah dengannya. Apa? Pertama kali aku ketemu dengan wanita sehebat ini. Dia tipeku. Siapa kau? Hah? Aku sudah tahu. Kau bukannya nggak mau putus denganku, tapi sakit hati atas uang yang telah kau habiskan. Kau mau berapa? Aku kembalikan setelah aku dapat gaji. Mulai sekarang, kita sudah nggak ada hubungan lagi. Kau pikir begitu tentangku? Kau merasa aku datang ke sini untuk uang? 1 miliar, cukup nggak? Kalau gitu 2 miliar. Rangga, 4 miliar, nggak bisa lebih banyak lagi. Astaga, sudah cukup segitu. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak itu. kau merasa kalau aku sebenarnya mengincar uangmu? Segeranya setelah dapat uang, harusnya Rangga sudah lama putus denganmu. Nggak ada yang tahu kerjaanmu di luar negeri. Apa maksud Anda? Kalau bukan jual diri, bagaimana mungkin kau bisa biayai Rangga kuliah? Hah? Cuma dengan rawat anak yatim? Apa kau kira kami bodoh? Apa maksud Anda? Hera, kita itu pacaran sudah 7 tahun. Aku ini sudah sangat lelah. Ambil uang dan pergilah. Rangga, aku nggak menduga kau begitu sombong. Kau sungguh buat aku kecewa. Kalian sudah putus, paham nggak? Rangga, biarkan saja dia. Oh iya, mana Michelle? Dia datang kan hari ini? Iya, dia bilang lagi ada urusan. Nanti dia datang. Michelle, Ya, Michelle Landi, putri wakil CEO Grup WeHo. Dia adalah pemimpin kedua. Cuma putri dari keluarga kaya begitu yang pantas jadi pacar Rangga. Orang kaya kau dari awal sudah nggak pantas. Michelle bakal segera sampai. Cepat pergilah. Kalau kau ketemu Michelle, cuma bakal permalukan diri sendiri. aku sudah tahu. Rupanya ini semua karena Michelle. Setidaknya aku masih punya masa depan dengan Michelle. Iyakah? Maksudmu aku nggak punya kemampuan begitu? Kau berhenti bercanda. Maksudmu kau lebih hebat dariku? Michelle sudah datang. Kau Hera? Mantannya Rangga bukan? Seperti dugaanku, pakaian murah dan gak puas. Sudah diputusin, masih terus saja ganggu. Biarkan saja dia. Dia gak pantas untuk Rangga. Oh, ya, cuma bucin doang. Apa kau kira kau punya hak rebutan cowok denganku? Aku Michelle, anak Pak Kevin, pemimpin kedua CEO di Grup WeHo. Kau nggak ada apa-apanya dibanding aku. Begitukah? Ya setidaknya aku nggak intimidasi orang dengan kekuasaan ayahku. Apa? Beraninya jalang sepertimu bantah aku? Enyahlah, sebelum aku panggil satpam. Betul, masuk ke sini butuh undangan. Enyahlah, kalau kau tahu diri. Ada apa ini? Nona Michelle,
Apa terjadi sesuatu di sini? Harusnya kau tanya sama dia. Dia sudah diputusin tapi malah paksa masuk ke pesta ini. Dr. Rangga adalah mitra baru grup WIHO. Karena dia dipilih langsung sama Pak Irfan. Jadi jangan buat masalah di sini apapun alasanmu. Ayo, lihat orang-orang yang hadir di sini. Perwakilan bisnis dan tokoh politik. Jadi penguasa yang awasi operasional kota. Gimana dengan kau? Putus kuliah, lalu pergi ke Arbian untuk jadi pembantu. Apa kau merasa orang penting? Aku mengelola lembaga amal. Oh, pengangguran punya gelar begitu hebat sekarang. Apa yang kau punya selain rasa percaya diri? Semuanya sudah lihat bukan? Dia terus ganggu karena anakku terlalu berbakat. Rupanya mau uang. Tidaknya punya ijazah untuk masuk kalangan ini. Dengar nggak? Inilah kenyataan. Anakku adalah mitra baru grup WIHO. Siapa kau? Seorang pengemis. Jangan mimpi lagi, cepatnya! Miskin dan gak lulus sekolah, itu bukan masalah. Tapi, jadi orang harus tahu diri. Entah apapun yang kau katakan, aku tetap gak akan nikah denganmu. Menarik sekali. Akhirnya aku tahu apa kesalahan terbesarku. Yaitu percaya padamu. Selama 7 tahun aku kerja untuk membiayai sewa rumahmu dan biaya kuliahmu. Tapi malah begini akhirnya. Jangan banyak alasan. Aku paksa kau, bukannya kau suka rela. Banyak alasan. Aku yang sponsori kau kuliah S3. Tawaran grup WIHO juga aku yang rekomendasikan. Sekarang langsung tinggalin aku waktu dapat kesempatan. Aku bakal bayar. Apalagi maumu? Apalagi mauku. Apa hubungan kita cuma transaksi bagimu? Putus saja. Dasar jalan gak tahu terima kasih. Cukup. Berhenti berakting. Jangan muncul di hadapanku lagi ke depannya. Astaga, kasihan sekali. Buat orang merasa jijik. Tolong ambilkan tisu. Nona Hera, tolong hentikan. Dr. Rangga adalah talenta yang kami hargai. Kalau diteruskan, nggak akan baik untuk Anda. Mohon Anda pergi dari sini. Iya, bikin malu saja. Bukannya pergi, ngapain dia di sini? Ada saja. Pak Irfan, Nona Hera sudah ditemukan. Di mana dia? Sekarang dia berada di pesta penyambutan Dr. Rangga. Tapi, suasana di sana sangat kurang baik, Pak Irfan. Rangga? Segera balik ke perusahaan. Sudah lihat, semuanya tahu kalau kau sangat ngeyel di sini. Nyala sebelum keadaan memburuk. Kalau enggak, kau yang rugi. Kau merasa aku nggak pantas di sini, bukan? Terserah kalau kau keras kepala, tapi aku kasih tahu dulu, jangan minta bantuanku. Tolong aku. Konyol sekali. Aku beritahu, kau nggak punya hak itu. Peringatan terakhir untuk Anda. Mohon enyah sekarang. Kalau enggak, kami akan panggil security. Panggil saja. Aku kasih tahu kepada semua yang ada di sini. Aku nggak cuma punya hak untuk hadir di sini, tapi nggak ada juga seorang pun di sini yang berhak mengusir aku. Nggak terkecuali Irfan. Cepat, lebih cepat. Harus bisa segera sampai ke pesta. Baik, Pak Irfan. Hera, apa kau tahu siapa Irfan? Sampai kau bisa ngomong seperti itu. Wah, lebih bodoh dibanding yang kupikirkan. Kau sedang remehkan raja bisnis. Bahkan ayahku pun gak berani lawan Pak Irfan. Habislah kau. Bagi kalian, Irfan mungkin gak terjangkau. Tapi bagiku dia bukan apa-apa. Untuk semua orang yang tadi memukul aku, kalian harusnya merasa takut.
Karena Pak Irfan bakal selesaikan ini dengan kalian. Apa kau mau mati? Sudah bosan hidup? Hera, aku tahu kau sedih karena putus denganku. Tapi kau sudah keterlaluan sekarang. Beraninya kau nggak hormati Pak Irfan. Awalnya, aku mau rekomendasikan kau jadi petugas kebersihan di sini. Tapi kau bahkan nggak pantas. Iya kah? Apa kau tahu betapa ketat persaingan kerja di sini? Bahkan kebersihan wajib punya gelar. Gimana denganmu? Kau bahkan nggak punya ijazah. Rupanya aku begitu nggak berharga bagimu. Tapi ini faktanya. Nggak ada posisi untukmu di grup WIHO. Aku nggak butuh rekomendasi darimu. Soal aku pantas atau enggak berada di sini, biar Irfan yang kasih kau jawaban sendiri. Di mana Hera? Di mana Hera? Di aula pesta. Tapi suasana di sana sangatlah tegang. Dengar-dengar kalau Nona Hera itu adalah mantannya Rangga Pak Irfan. Tapi Rangga sendiri, dia minta putus sebelah pihak. Rupanya sudah putus. Kalau gitu nggak usah khawatir jadi pengganggu. Apa sebenarnya yang mau kau lakukan? Apa mau seret kami untuk hancur bersama? Pasti begitu. Dia mau hancurkan karena nggak bisa dapatkan. Menjijikkan sekali. Rangga, jangan khawatir. Ada aku. Betul. Ayahnya Michelle adalah wakil CEO. Sia-sia saja entah apapun yang Hera lakukan. Permainan selesai. Betul. Aku sangat yakin dia bakal habis waktu Pak Irfan datang. Kau benar-benar gak tertolong. Putus denganmu adalah pilihan yang terbaik sepanjang hidupku. Iya kah? Waktu kenyataan terungkap nanti, kau bakal sadar kalau itu adalah kesalahan terbesarmu. Halo? Apa katamu? Pak Irfan mau datang? Baru dapat kabar kalau Pak Irfan langsung datang dari bandara. Dia sudah di lobi sekarang. Apa? Dia beneran datang? Dia pasti datang untuk dukung Rangga. Apa semuanya sudah dengar? Pak Irfan datang demi anakku. Bagus sekali. Nggak ada yang berani lawan kita sekarang. Sudah dengar? Grup WIHO bukan tempat yang bisa kau datangi. Nyahlah selagi bisa. Sekarang. Kasih kau kesempatan terakhir. 10 miliar. Untuk apa kasih 10 miliar? Lebih baik daripada dihancurkan pesta ini, Bu. Ambil cek ini dan nyala. Kau nggak akan bisa punya uang sebanyak ini. Harusnya kau sadar diri. Dan sekarang, nyala. Cepat. Apa di matamu cuma ada uang dan kekuasaan? Kau akan segera tahu siapa aku sebenarnya. Nantinya aku akan berlutut dan memohon padaku untuk melupakan semua kejadian hari ini. Karimati, apa yang kau lakukan? Mau mempermalukanku di depan umum ya? Kau pikir kau ini siapa? Siapa yang berlutut dan memohon? Iyakah? Kalau gitu segera umumkan. Tapi merangkak keluar dan bersihkan sepatu semua orang. Kalau kau cuma menggertak. Sudahlah, menjijikan sekali. Sayang sepatuku. Dia bahkan gak pantas bersihkan sepatuku. Hera adalah istriku. Apa sekarang aku sudah pantas? Nona Ami, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa kamu nggak mau aset triliunan dan memilih kabur dari rumah? Nona Ami!
Sialan. Maaf Om, maaf ya, aku lagi buru-buru. Hei perempuan gila, bawa motor yang benar. Hei. Sudah cukup belum? Hah? Kalau kamu nggak bisa jaga mulutmu dengan baik, sebaiknya kamu juga nggak perlu hidup lagi. Pak Hadi, kamu mau halangi aku? Aku akan lapor ke ayahku biar kamu dibuang ke pulau nggak berpenghuni. Hidup di sana cuma dengan tiram dan rumput laut. Kamu kira hidupku dulu sangat bahagia kan? Tahu gimana rasanya sengsara? Bukan begitu. Aku bukan mau halangin Nona Ami. Aku malah mau kasih tahu kontrak grup Winter sebesar 2 triliun yang diinginkan suami Nona Pak Joseph. Aku bisa bantu dapatkan buat kamu. Sudah saatnya Nona bilang ke semua orang. Akulah putri tunggal grup Sevilla. 1 dari 10 grup terbesar di dunia. Selama ini, kenapa Nona Ami sembunyikan masalah ini? Aku takut harga diri suamiku terluka. Tapi, sekarang perusahaan Pak Joseph sudah stabil. Kamu nggak perlu khawatir lagi. Betul juga. Kalau begitu, aku mau kasih dia kejutan. Tolong belikan rumah paling mahal di timur kota sekarang juga. Karena sudah sembunyikan identitas, aku akan minta maaf dengan rumah ini. Baik. Oh iya, kalian jangan ikuti aku ya. Rayain hari nikah di tempat pertemuan pertama. Sangatlah romantis. Sepadan dengan kerja kerasku selama ini. Halo, Iya, aku kenalin diriku dulu. Aku Hans Swinton, 36 tahun. Dan aku profesor MBA di Harvard. Mobilku ada di sana. Aku juga nggak suka diantar sama sopir. Pendapatan per tahun kira-kira 4 triliun. wah banyak banget ya. Kalau kamu? Namaku Ami Setio, umurku 25 tahun. Soal pendidikan, meski aku bilang kamu nggak ngerti, ini motor kesayanganku. Kalau soal pekerjaan, gimana perkembangan di sana? Lokasinya. Aku kerja di lokasi konstruksi untuk saat ini. Pengeluaran tiap bulan kira-kira 5 juta. Oke, aku sudah tahu. Kalau gitu ayo, pergi daftar nikah. Apa? Daftar nikah? Bukannya kita sudah sepakat pas ditelepon? Tiap bulan aku kasih kamu 40 juta buat nikah kontrak selama setahun. Kayaknya kamu keliru dan salah orang. Aku ini sudah menikah. Maaf. Ternyata aku salah orang. Apa yang terjadi? Orang yang dibilang Pak James masih belum datang. Suamiku. Minggir. Suamiku, siapa perempuan ini? Ini perjanjian cerai. Kamu tanda tangan saja. Kok kamu begitu tega padaku? Sebenarnya ini apa? Perjanjian cerai? Nikah sudah 3 tahun, kamu masih nggak ngerti. Kamu nggak sadar perbedaan di antara kita berdua. Ini adalah kontrak 2 triliun dengan grup Winton. Berada di sisi orang yang melakukan hal hebat, apa kamu nggak merasa dirimu nggak sepadan dengannya? Ada banyak acara yang mesti dihadiri suami istri. Suamiku, sebenarnya kontrak ini... Mulai sekarang jangan sebut aku suamimu lagi. Panggil aku Pak Joseph. Oke, Pak Joseph. Dengar baik-baik. Sebenarnya aku putri tunggal grup Sevilla, grup teratas di dunia. Aku sembunyiin karena takut harga dirimu terluka. Baik perusahaanmu bisa berkembang pesat, ataupun kontrak dengan grup Winton, akulah yang bantu kamu dari belakang. Lucu banget. Kamu bilang kamu putri keluarga kaya. Pekerja konstruksi sepertimu bisa dapat kontrak grup Winton. Ini semua hasil usahaku. Gimana orang kayak kamu bisa dapat? Kamu bilang kamu yang dapatin kontrak.
Berdasarkan apa? Atas dasar apa kamu bisa dapatin? Hei, ngaca dulu. Kamu bisa dibandingin sama Elis? Paling nggak aku bukan pelakor yang hancurin rumah tangga orang. Aku pengen tampar kamu. Mau ditampar lagi? Jangan ngomong sembarangan. Kalau Elis itu ratu bunga, kamu cuma... Astaga, kamu cuma rumput liar di pinggir jalan. Rumput liar? Kamu bahkan gak pantas makan satu meja denganku. Apa-apaan ini? Sial! Percuma saja kamu cemburu. Aku sudah bertemu wanita idamanku yang sesungguhnya. Aduh, mempesona banget. Ada acara beberapa hari lagi. Aku butuh partner. Mau nggak temani aku? Oke. Kamu lihat itu? Kita bukan dari dunia yang sama. Lebih baik tanda tangan saja. Masa tenang sudah berlalu, jadi sudah sah. Kamu diam-diam cap pakai stempelku tanpa diskusi dulu denganku. Kalau salah satu pihak lagi di luar negeri, bisa serahkan kasus cerai ke pengacara. Ada ini juga. Nominalnya nggak akan bikin kamu kecewa. Anggap saja kompensasi cerai. Aku akan bayar biaya pengacara. Jangan khawatir. Gimana bisa kamu? Terima saja. Ini nggak akan bisa kamu peroleh seumur hidup. Oke. Betul. Kita memang bukan orang dari dunia yang sama. Joseph, dengar baik-baik. Aku yang campakan kamu, bukan kamu yang campakan aku. Astaga. Oh? Kelak jangan menyesal. Sialan perempuan itu. Kamu? Iya. Tadi bilang mau nikah denganku kan? Ayo kita nikah sekarang. Tunggu sebentar. Aku lagi nunggu orang sekarang. Kamu cari orang buat nikah kontrak kan? Aku nggak butuh uang. Sekarang juga bisa langsung nikah. Kamu nggak mau? Ayo. Tunggu sebentar. Kamu yakin sudah cerai kan? Lebih baik kamu pastikan dulu. Kalau begitu, buat jaga-jaga, kamu juga harus ikut. Ami, aku tahu sekali. Kamu takut cerai. Bisa denganku rasanya kayak lagi runtuh, tapi sungguh nggak bisa begini. Entah gigolo yang muncul dari mana, akting kayak gitu bisa ubah apa? Gigolo? Kamu sebut tuan muda kedua grup Winton seorang gigolo. Jangan-jangan kamu mau bilang kalau kamu tuan muda kedua grup Winton, Hans Winton. Kamu tahu banyak juga. Kamu kenal aku? Wah. Beneran tipe orang yang sama. Sama-sama punya sifat gak tahu malu. Kalian berdua emang serasi. Kamu sekarang nyamar jadi Pak Hans dari grup Winton. Hei, gigolo? Gigolo. Nyamar jadi dia bisa bermasalah loh. Dulu orang dari grup Winton pernah menyapa ayahku. Kita pernah bertemu waktu itu. Iya kan? Kalau kamu bilang begitu, kata-kataku jadi nggak bisa dipercaya. Sudahlah, jangan bohong lagi. Joseph, jangan buang-buang waktu lagi. Kita akan ketemu Pak Hans yang asli di acara amal. Oh iya, kamu pernah bilang kamu kerabat Pak Hans kan? Nanti tinggal kenalin aku ke dia saja ya. Meski itu Pak Hans, dia pasti mau bertemu sama kenalan kerabatnya. Iya kan? Bisa kenalin kan? Tentu saja. Gawat, gimana aku kenal Pak Hans dari grup Winton? Cuma ketemu sekali karena ibuku jadi pembantunya. Bodoh amat, pasti ada jalan keluar nanti. Kamu kerabatku ya? Tapi aku jadi penasaran. Kamu membuat kayak begini, kelak gimana tanggung akibatnya? Hei pengecut, ngomong apa sih kamu? Kamu gak berhak menyalah di sini ya. Sayangnya cuma aku yang bisa lihat tontonan ini. Sialah. Sayang, tenangkan dirimu, jangan bikin statusmu rendah. Nggak perlu peduli mereka. Katanya mau pastikan perjanjian cerai. Kok masih belum pergi? Ayo kita pergi juga. Sekarang kamu tahu siapa dirimu kan? Kalian berdua cuma bisa saling ngandelin buat jalan hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di acara amal. Lihat kalian masih bisa ketawa atau enggak. Aku sungguh penasaran. Gak tahu malu banget. Sayang, sudahlah. Prosedur sudah selesai. Kelak nggak jumpa lagi. Kita lebih baik pergi lihat baju pengantin. Lihat produk baru ya? Iya benar. Simpan ini. Kelak hiduplah dengan baik.
Beli baju yang bagus. Pernikahan 3 tahun, yang tersisa cuma ini saja. Kasihan banget. Cerai tepat di hari ulang tahun pernikahan. Astaga, hidup itu kayak drama. Bener nggak, Ami? Kamu juga gak jauh beda. Wanita yang cerai di hari ulang tahun pernikahan malah langsung kamu nikahi. Acara amal grup Winton sebenarnya diadakan buat aku. Jadi, di hari itu aku bisa biarin kamu terus nyamar jadi Hans kayak hari ini. Aku bisa nutupi bualanmu hari ini. Aku adalah Hans Winton sungguhan. Emang perlu ditutupi? Hah? Tunggu. Setelah aku pikir-pikir, mantan suamimu nyebelin banget ya. Gimana kalau aku bantu kamu bikin mantan suamimu nyesal karena cerai denganmu? Mau nggak aku bantu? Kalau kamu nyamar jadi putri tunggal grup Sevilla. Ulurkan tanganmu. Buang cincin ini. Kamu ngapain? Meski cuma nikah kontrak, juga termasuk nikah. Ulurkan tanganmu. Sama kan? Toh nggak dilamar ngapain pakai cincin? Permisi, jangan berdiri di depan pintu. Syutinglah di tempat yang lain. Jarang banget ketemu pasangan yang cerai dan nikah di hari yang sama. Hei, ayo kumpul semuanya, ayo, kumpul, ayo. Ayo cepat. Dengar baik-baik, ada nona besar yang mau datang hari ini, jadi semua orang harus hati-hati. Nona? Itu, Nona Ami, putri tunggal grup Sevilla. Sudah diamlah kalian. Yang menyambut di depan gerbang nanti harus menunjukkan sikap kayak perlakukan tamu VVIP. Kalian ngerti? Kalian harus tenang. Staf kebersihan harus lap bersih bagian koridor sampai lift. Nggak boleh ada setitik debu pun. Bersihkan kaca sampai mengkilap dan pel lantai sampai berkilau. Kalian paham? Baik, kami paham. Dan kamu, pergilah ke kamar presidensial 777 dan periksalah sekali lagi. Kamar itu harus dikosongin buat Nona Ami. Tapi, tidak ada salahnya kalau kita periksa dengan teliti sekali lagi. Baik, kami paham. Dan kalau CEO sampai tahu kita melayani Nona Ami dengan baik dan juga ramah, hotel Oasis kita pasti akan terkenal dan jadi hotel nomor 1 di dunia. Kenapa diam? Cepatlah kerja. Ya, baik. Ayo, Nona sudah mau datang. Cepat keluar dan siap-siap sambut dia. Cepat sedikit. Gerak semuanya, gerak semuanya, gerak semuanya. Permisi, motor nggak boleh taruh di sini. Ada tamu penting yang mau datang. Cepat pindahkan ke samping. Tamu yang kamu tunggu adalah aku. Cepat minggir. Wah, itu tas kulit buaya asli edisi terbatas Hermes kan? Harganya hampir 4 miliar lebih. Astaga, bajunya juga dari Fendi. Dia pasti Nona dari grup Sevilla. Nona sudah datang. Astaga, kita bertemu lagi. Ini adalah hotel mahal. Kamu mau pakai kartu yang dikasih Joseph? Ngomong apa sih? Kamu putri grup Sevilla kan? Selamat datang di Hotel Oasis. Betul. Akulah putri dari grup Sevilla. Kayaknya kamu salah kenali orang. Tamu VVIP sesungguhnya adalah aku. Kamu? Motor yang kamu pakai dan baju murahmu itu, meski digabung pun gak cukup buat beli aksesoris di tas Nona. Ngerti? Siapa yang gak punya tas Hermes? Kepala desainer mereka tiap tahun mengirimiku 1 truk produk baru. Aku rasa tas itu terlalu berat buat dibawa, sekalipun belum pernah kupakai. Ami, bualanmu makin berlebihan.
Kenapa? Sekalian saja bilang hotel ini milikmu. Jangan hiraukan dia. Aku segera panggil satpam ke sini. Satpam! Apa kamu nggak pernah lihat kartu kamar ini? Ini kartu hitam khusus kamar di Hotel Oasis. Di negara ini cuma 2 orang saja yang punya. Ayahku dan juga aku. Oh, Sekarang pergilah ke kamar presidensial 777. kartu buat kamar 777 jelas warna emas. Kenapa yang dipegang wanita ini malah kartu hitam? Aku bisa hasilin ratusan juta dalam semenit. Bagiku waktu adalah uang. Kenapa wanita ini masih nggak diusir juga, hah? Baik, satpam. Tunggu, kalau mau tahu siapa Nona yang sesungguhnya, tinggal lihat saja siapa yang bisa buka pintu kamar presidensial 777. Gimana ini? Aku nggak punya kartu buat kamar presidensial. Kalau nggak usir dia sekarang. Betul juga, siapa tahu kan? Ada yang bilang Nona kadang suka nyamar. Lepaskan dia. Kamu mau ngapain, hah? Kamu mau dipecat? Nona, wanita ini cari masalah melulu. Asal kamu buka pintunya semuanya beres. Wanita itu juga akan nyerah. Aku bilang enggak. Kenapa? Kalau punya kartu kamar, tinggal buka saja. Jangan-jangan karena nggak punya kartu kamar, kamu takut. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja. Aku punya kartu kamar. Tasmu juga nggak besar-besar amat. Cari kartu kamar sesulit itu ya? Nona, cepat keluarin kartu kamarmu biar dia tutup mulut. Tas itu sudah dibongkar 10 kali. Kalau nggak ada, minggir. Nona, aku bertugas bersihin kamar ini. Ada masalah apa ya? Tante, kamu ngapain sih? Jangan bikin masalah, pergi sana. Siapa bilang aku nggak punya kartu kamar? Ada di sini. Bu, ibu yang bersihin kamar 777. Cepat kasih kartu kamarnya ke aku. Jangan banyak tanya, cepat antar saja kartunya ke sini, Bu. Pintu sudah terbuka. Kamu beneran Nona. Kenapa? Masih mau bilang apa? Karena sudah sampai di sini, boleh nggak kasih lihat kamarnya bentar? Satpam, usir wanita ini keluar. Jangan bikin Nona marah. Baik. Nanti aku baru lihat kamarnya. Aku temukan hal yang lebih seru. Hei, habis buat onar, kamu mau kemana? Bikin orang kesal saja. Nona, redakan emosimu. Sialan, kok ada orang kayak begitu? Ayo masuk ke dalam ya. Beristirahatlah. Apa yang terjadi? Meski kami cuma nikah kontrak, baru nikah berapa lama saja dia sudah selingkuh. Ini salah. Lagian, kami juga bukan nikah sungguhan. Kok aku bisa nggak senang? Nggak perlu ngintip kayak begini kan? Nona Ami, kenapa kamu ada di sini? Bukannya kamu bilang mau ke kamar dulu? Aku sampai kaget. Cepat kembali ke kamar. Coklat Ruiz kesukaan Nona sudah kami siapin di dalam minibar. Hotel ini nyebelin banget. Aku nggak mau datang lagi. Apa? Kenapa? Kalau ada yang nggak puas, kasih tahu aku. Pokoknya aku benci. Yang penting, malam ini aku nggak mau nginap di sini. Nona Ami. Nona Ami. Jangan pergi. Jangan pergi. Pak Hadi, hari ini aku rencana mau nyapa Pak Hans dari grup Winton. Aku mau tarik kembali semua hadiah buat Joseph dan kirim ke acara amal. Baik, aku ngerti Nona Ami. Ami, apa kamu sudah siap? Iya, aku sudah mau berangkat. Kalau begitu, naiklah.
Ngapain bengong? Ayo naik. Aku bisa pergi sendiri. Kamu nggak punya surat undangan kan? Gimana masuk kalau nggak punya undangan? Kamu harus pergi bareng aku. Jangan khawatirkan aku. Kalau kamu dicegat di pintu masuk, bilang saja kamu pacarnya putri grup Sevilla. Dengan begitu, mereka akan kasih kamu masuk. Bukan, tunggu. Dengar aku dulu. Masa aku nggak bisa masuk ke acara yang diadakan keluargaku sendiri? Hai. Dia sudah kecanduan nyamar jadi tuan muda kedua. Hei! Dia mau nyamar jadi putri orang kaya sampai kapan? Aku nggak peduli lagi. Kira aku nggak bisa masuk kalau pergi sendiri. Coba saja dia berani telat. Dia sengaja injak pedal gas. Nona Ami, tunggu. Ngapain cari aku? Bukan itu. Katanya Nona mau hadiri acara yang diadakan grup Winton ya. Mau gak kalau aku yang mengantarkan Nona? Kamu juga manajer umum Hotel Oasis, nggak dikasih undangan. Hotel kami cukup terkenal di negara ini, tapi gak begitu dikenal di dunia internasional. Kalau Nona kenalin aku ke Pak Hans dari grup Winton, aku pasti akan tampil dengan baik. Oke, kita pergi bareng. Nona, kita harusnya gak telat banget kan? Kamu takut? Ini kan acara buatku. Iya benar. Tolong tunjukin surat undangannya. Aku nggak punya surat undangan. Tanpa surat undangan gak boleh masuk. Kamu itu seharusnya mengenalku. Apa Dimas Utama, manajer umum di Hotel Oasis? Dia kenal aku, Nona. Meski Pak Dimas manajer umum, jika tanpa surat undangan juga nggak boleh masuk. Oke. Meski aku nggak bisa masuk, Nona yang satu ini berbeda. Wanita yang datang naik motor. Siapa wanita ini? Nona ini punya nama. Dia adalah putri tunggal grup Sevilla. Maksudmu, ayah dari Nona ini adalah Pak Hasbi, CEO grup Sevilla? Jangan asal sebut nama ayahku. Terus, sampaikan ke Pak Leo, suruh dia ke sini sekarang juga. Kamu kira Pak Leo mau bertemu denganmu? Sadarlah, cepat keluar dari sini. Pak Joseph, kamu sudah datang? Hai. Siapa ini? Putri grup Sevilla diusir di depan pintu. Minggir. Ngapain halangi jalan? Ini surat undangan. Silakan pastikan dulu. Nggak usah. Pak Leo sudah menitipkan pesan pada kami. Meski nggak punya surat undangan, Pak Joseph juga boleh masuk. Lihat itu. Kalau cuma membual, nggak akan bisa masuk. Nona Emi, bukannya dia itu suamimu? Aku sudah cerai. Kenapa? Kapan? Selain itu, grup Sevilla kelak nggak akan dukung dia lagi. Sudah. Kamu atur sendiri saja. Baik. Hei, Joseph. Apa? Hei Joseph? Iya, hei Kamu- Joseph. Kalau bukan karena punya hubungan sama Nona Ami, kamu itu cuma sampah. Sopanlah sama Nona Ami. Kalau enggak, aku nggak akan segan lagi. Sialan, cari mati. Cari mati? Hah? Setelah acara malam ini selesai, aku lihat kamu masih bisa sombong nggak? Pak Dimas, bagus sekali. Pak Joseph, redakan emosimu. Aku akan usir mereka sekarang juga. Hai kalian berdua, cepat keluar sekarang juga. Kalau enggak, kami akan turun tangan. Coba kalau berani macam-macam sama Nona Ami. Singkirkan tanganmu. Siapa suruh kamu sentuh dia? Wah. Adit, kamu harus dengar kata guru ya. Sampai menjelang kematianku, aku baru menyadari bahwa selama ini aku hidup di dalam cerita novel. Di dalam novel, aku adalah cinta pertama si tokoh utama pria yang mati muda. Namun anak kembarku justru nasibnya menyedihkan karena hanya menjadi tokoh pendukung bagi anak-anak tokoh utama wanita. Karena aku mati muda, putraku hidup terlunta-lunta sejak kecil lalu berubah menjadi berandalan. Dia dipermainkan habis-habisan oleh putra jenius sang tokoh utama wanita. Dia juga terpengaruh oleh orang munafik dan masuk ke dalam penjara di usia yang masih muda. Putriku yang hidup tanpa kasih sayang ibu sejak kecil tumbuh menjadi pribadi yang tertutup. Saat bersaing dengan putri tokoh pemeran wanita memperebutkan posisi sebagai juara pemain biola. Putriku dijebak sampai kedua tangannya lumpuh. Sejak itu, putriku mengalami gangguan mental lalu meninggal secara tragis. Pada akhirnya, tokoh wanita yang menggantikan posisiku menikah dengan tokoh utama pria yang kaya raya. Kedua anaknya juga diakui oleh keluarga tokoh utama pria. Mereka hidup menjadi keluarga yang bahagia. Supaya
Aku mati sesuai alur cerita. Dibuatlah cerita aku mati tertabrak mobil. Penulis novel ini kejam sekali. Putraku, putriku. Kenapa aku terlihat sangat muda? Jelas-jelas, ini wajahku saat masih berusia 18 tahun. Hah? Itu putraku saat sudah dewasa? Mungkinkah aku hidup saat putraku berusia 18 tahun? Kamu jangan hanya berdiri saja, cepat pergi. Sania, aku sudah lama menyukaimu. Jadilah pacarku. Tunggu, Sonia. Kamu tahu nggak, Adit sudah lama menunggumu. Hari ini, kamu harus kasih jawaban. Adit, jangan seperti ini. Sonia itu bukan cuma bunga sekolah, dia putri konglomerat yang tinggal di Puri Surya. Dasar berandalan bodoh, kamu selalu mengganggunya. Nggak malu kamu ya? Puri Surya? Itu kan kawasan perumahan elit. Sebelum mati, aku punya 2 unit rumah di sana. Tunggu. Putraku jadi berandalan. Bukankah di cerita aslinya, putraku berakhir tragis karena rebutan perempuan dengan putra jenius tokoh utama wanita? Mungkinkah gadis itu penyebab kedua anak itu berkelahi? Juan, tampan sekali. Juan, untunglah kamu datang. Adit memaksa Sonia untuk menjadi pacarnya. Kamu gak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah Juan adalah putra dari tokoh utama wanita di cerita aslinya? Jadi aku nggak cuma kembali menjadi gadis 18 tahun, tapi juga kembali ke masa anak-anak yang sudah dewasa. Itu berarti aku punya kesempatan mengubah nasib putraku. Juan, ini bukan urusanmu. Apa kamu mau aku pukul? Siapa kamu? Kalian pergi dulu. Cepat pergi. Kalian pengen kuhajar ya? Tubuh kecil tapi nyali besar. Siapa kamu? Anakku, aku adalah ibumu. Kamu ini sedang bercanda atau apa? Aku malas untuk meladenimu. Ayo pergi. Jangan muncul lagi di hadapanku ya. Adit, aku benar-benar ibumu. Ada tahi lalat di pantat kirimu. Bukankah kamu juga takut petir? Setiap ada petir, kamu selalu merengek ingin tidur denganku. Tidak mungkin. Kapan aku seperti itu? Pada hari pertama kamu masuk TK, kamu menggambar bayi hiu dan induknya. Hanya aku dan ibu yang tahu tentang hal itu. Mungkinkah kamu benar-benar... Iya nak, ini ibu. Aku adalah ibumu. Maksud kamu, saat terlahir kembali, kamu muncul di depan sekolah dalam wujud gadis berusia 18 tahun? Benar. Ini sungguhan, bukan mimpi rupanya. Ibu sungguhan telah kembali. Ibu! Anakku! Cukup, adegan menggelikan begini nanti saja syutingnya. Aku lelah sekali. Cepat antar aku pulang. Karena aku ingin segera mandi bunga dan berendam air hangat di dalam jacuzzi. Oh ya Adit, mana rumah kita di Puri Surya yang 300 meter persegi itu? Itu... Nak, tapi ini kan bukan rumah kita. Ini adalah rumah yang aku sewa. Kita punya rumah, ngapain sewa? Ibu, aku ajak ibu lihat kamar ya. Kenapa dekorasinya sama seperti di rumahku dulu? Aku yang dekorasi sendiri. Ku bersihkan setiap hari. Aku merasa ibu belum meninggal. Anakku. Ibu. Oh. Apa kamu ini salah minum obat? Padahal kamu punya rumah mewah. Ngapain sewa rumah seperti ini? Katakan sejujurnya, apa yang terjadi dengan rumah kita di Puri Surya? Kenapa kamu tinggal di sini? Adit, ini ibuku mau bicara denganmu. Adit, semua suplemen di laci sudah ku minum. Sayang kan kalau dibuang? Ya daripada terbuang, aku habiskan saja semuanya. Tapi justru membuat tubuhku kurang sehat. Tolong kirimkan uang untuk Bibi ya. Bibi mau periksa ke rumah sakit. Itu kan
laci penyimpanan suplemen di rumah kita. Bibi, aku sudah kirim uang bulan ini kepada Sonia. Jadi bulan depan saja ya. Harus tunggu bulan depan? Aku sakit begini bagaimana bisa berobat? Ibu, jangan seperti itu. Adit kan sudah baik pada kita. Oh iya, Adit, Beberapa tas ini, sudah kuperiksa di toko barang bekas. Bisa dijual dengan harga bagus. Bahkan aku sudah temukan calon pembelinya. kalau kejual kamu gak keberatan kan? Itu... Pantas Adit gak berani cerita. Sonia dan ibunya menganggap rumahku seperti rumah mereka sendiri. Gak cuma meminum suplemenku, sekarang mereka ingin menjual tasku. Aku tercengang. Jangan Sonia, semua tas itu nggak boleh dijual. Adit, kamu masih marah karena Mas Rah tadi siang. Kita kan masih belajar. Belajar adalah hal yang utama. Aku menolakmu demi kebaikanmu. Bukan begitu Sonia, aku nggak marah. Kalau begitu kenapa kamu larang aku jual? Aku sudah bilang kan kalau aku sudah dapat pembelinya. Kenapa kamu malah larang aku menjualnya? Kamu ingat aku dimaki pembeli? Bukan itu maksudku. Kalau begitu, kamu jual saja. Adit, kamu sedang bersama siapa? Aku sendirian kok. Sonia, aku masih ada urusan. Sudah dulu ya. dengar Adit. Mulai sekarang setiap kata yang kamu ucapkan akan jadi kata-kata terakhirmu. Ibu tenang dulu ya, tenang. Cepat jelaskan, kenapa mereka berdua tinggal di rumahku? Setelah ibu meninggal, kemudian aku dirawat oleh paman penjaga. Saat pengasuh di sebelah Bisanti mengetahui hal itu, akhirnya dia yang merawatku. Dia orangnya sangat baik. Sayangnya dia menikah dengan orang yang salah. Suaminya berjudi, terlilit utang, lalu kabur. Dan sejak itu penagih utang setiap hari datang dan memaksa mereka untuk membayar utangnya. Aku nggak tega melihatnya. Jadi aku mengajak mereka tinggal di rumah. Lalu kenapa kamu sampai sewa rumah? Sebelum perayaan tahun baru, Bibi dan Sonia bilang mau pindah rumah. Katanya nggak nyaman tinggal serumah dengan pria. Aku khawatir Sonia kesulitan. Jadi aku yang pindah. Jadi kesimpulannya, ayah yang suka berjudi, ibu yang sakit-sakitan, anak perempuan yang ringkih, ditambah kamu yang kasihan sama mereka. Iya Bu, benar sekali. Apanya yang benar? Kenapa kamu ini bodoh sekali? Apa kamu nggak sadar kalau mereka berniat mengusirmu dan ingin memiliki rumah itu sendiri? Salah Bu, Sonia bilang dia tinggal di sana cuma sementara waktu. Tinggal sementara waktu? Mana ada orang tinggal sementara waktu tapi malah tinggal bertahun-tahun dan mengusirmu? Tadi kamu lihat sendiri, mereka habiskan suplemen dan ingin menjual tasku. Masih bilang sementara? Iya, cuma menghindar dari penagih utang. Keamanan di Puri Surya itu sangat ketat. Baik penagih utang maupun suami Bisanti nggak akan bisa masuk. Kamu percaya omongannya? Tapi omonganku nggak salah. Kalau memang hubungan kalian sebaik itu, waktu tadi begitu kamu menyatakan cinta, kenapa Sonia terlihat seperti orang yang sedang teraniaya? Itu karena hari ini aku terlalu bertindak gegabah. Dan juga membuatnya takut. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh dia? Sudah cukup. Pergi sana. Ibu mengusirku. Pergi! Baiklah. Sedang cari apa, Bu? Mau kubantu cari? Ibu cari tali. Tali buat mencekikmu. Untung dulu aku simpan kartu hitam di sini. Kami sekarang punya uang. Mau kemana, Bu? Kalau tinggal bersamamu, takutnya aku bisa mati mendadak. Jadi sebaiknya aku kembali. Jaga dirimu, Nak. Ibu! 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 Memang keputusan tepat aku percayakan rekening ini kepada manajer profesional. Aku dapat keuntungan berkali-kali lipat. Sekarang aku nggak cuma kaya, tapi aku bebas secara finansial. Adit menjadi naif seperti sekarang ini, itu mungkin karena aku mati muda. Bagaimanapun juga dia adalah anakku. Aku nggak bisa mengabaikannya. Aku harus menolongnya. Meskipun rumah itu bukan aku yang beli, aku nggak mau berikan kepada orang lain. Delia Lesmana, prosedur pendaftaran sekolah sudah selesai. Besok pukul 7 pagi, silahkan datang ke SMA Tirta. Oke, baik.
Sonia, aku mau tahu sifatmu lebih jauh. Ini teman baru kalian namanya Delia Lesmana. Tepuk tangan semuanya. Halo semuanya, namaku Delia Lesmana. Mohon bimbingan kalian semua ya. Delia, duduklah di kursi kosong. Baik. Siswi baru itu cantik sekali. Auranya seperti aura artis. Dia lebih cantik daripada Sonia. Sonia, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Bukankah dia gadis yang mencari Adit kemarin? Mungkinkah dia pacar Adit? Benar juga. Gadis yang bergaul dengan Adit pasti bukan gadis baik-baik. Kau tenang saja. Hei, kalian jangan bicara sembarangan. Sonia itu orangnya nggak cuma cantik tapi juga baik hati. Siswi baru itu masih kalah jauh dari dia. Siapa itu? Ibu? Apa aku sedang bermimpi? Kamu mau kujewer lagi, biar tahu ini mimpi atau bukan? Enggak perlu. Semalam ibu pergi kemana? Aku berpikir kalau ibu meninggal lagi. Ibu pergi untuk cari rumah. Di mana? Ayolah, ajak aku ke sana. Kenapa ibu memakai seragam masuk ke kelas kami? Apa mungkin... Berhenti bicara omong kosong. Adit, aneh kenapa kamu tunduk pada siswa baru itu? Dia... Aku mengerti. Mereka terlihat akrab sekali. Sonia, mungkinkah dia sudah nggak menyukaimu karena kamu menyinggungnya kemarin? Nggak masalah. Targetku sekarang adalah Juan. Sayang, hari ini dia nggak masuk. Kalau nggak, aku mau ajak dia ke rumah. Teman-teman, mau nggak malam ini main ke rumahku? Aku baru beli makanan laut. Kalian bisa datang untuk mencicipinya. Siapa yang mau datang? Mau. Kamu juga ikut kan? Iya. Asik. Beraninya dia pakai rumahku untuk pamer kekayaan. Orang yang nggak tahu bisa menganggap dia kaya. Sonia, Adit juga ingin ikut. Mungkin lain kali saja. Kenapa harus lain kali? Sonia mau mengajak siapa itu kan haknya. Memangnya kamu siapa? Itu benar. Siswa bermasalah seperti Adit sama sekali nggak pantas ikut ke Puri Surya. Benar. Siapa tahu dia masuk dan mencuri barang. Rupanya kalian sudah bosan hidup. Sudahlah, jangan bertengkar. Adit, kamu mau ikut kan? Jangan sampai merusak suasana gara-gara aku. Jangan, Sonia. Kalau si berandalan itu pergi ke rumahmu, kamu nggak merasa malu? Luar biasa. Hanya dengan beberapa kata orang percaya kalau Adit jahat. Ya sudah, kalau kamu nggak suka, aku nggak akan ikut. Nggak masalah. Adit, bukan itu maksudku. Tapi aku hargai keputusanmu. Baiklah teman-teman, sampai jumpa nanti malam. Ada apa lagi, Bu? Sudah berapa kali dia mengundang orang ke rumah kita? Sejak SMP. Hanya sekali-sekali. Jadi dia sudah berkali-kali membual kalau rumah kita di Puri Surya adalah rumahnya. Bibi dan Sonia belum bisa kembali ke rumah lama. Sonia perlu berinteraksi dengan teman-temannya. Lalu kenapa dia nggak menganggapmu sebagai teman? Sonia itu adalah murid yang pintar. Aku nggak pantas jadi temannya. Namun kamu menyatakan cinta di depan sekolah. Sonia pernah bilang dia itu merasa iri saat melihat ada yang menyatakan cinta di depan sekolah. Dia sudah mengatur Juan. Dia muncul di depan sekolah agar semua orang menganggap dia sebagai pahlawan. Sekaligus mempermalukanmu di depan sekolah. Dia juga berlagak baik hati dan gak bersalah. Jahat sekali dia. Maksud ibu apa? Aku nggak paham sama sekali. Aku sedang berpikir keras bagaimana cara membuang putraku yang berusia 17 tahun dan ber-IQ rendah ini. Berapa tahun hukumannya ya? Apa? Ibu mau kemana? Kamu gak perlu tahu. Jaga saja Sonia dan bibimu itu. Aku berhak bebas mau pergi kemana saja. Ibu, maaf ya Bu. Sepertinya aku selalu membuat ibu marah. Gak masalah. Aku cuma ingin menyendiri. Jaga dirimu. Sebenarnya ada apa? Pemilik properti yang terhormat, berikut adalah daftar tunggakan biaya rumah Puri Surya nomor 17 selama beberapa tahun ini. Batas pembayaran adalah hari ini. Mereka sudah tinggal di rumahku sekian lama. Tapi aku yang bayar biaya rumah.
Lucu sekali. Kenapa harus aku yang bayar? Halo, Doni. Rumah di Puri Surya nomor 17 itu atas nama kamu kan? Aku mau ambil alih malam ini. Baik, silakan saja. Malam ini Sonia kumpul dengan teman-temannya di rumah. Kebetulan rumah baruku berada di samping rumah nomor 17. Jadi aku bisa menyaksikan sendiri mereka diusir. Nona Delia, Anda sudah sampai di Puri Surya. Tim desain kami sudah sampai di rumah Anda. Delia, kenapa kamu bisa masuk ke perumahan ini? Hei, kami tanya kamu, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Sonia kan nggak mengundangmu. Bisa jadi akulah yang tinggal di sini. Berhentilah berbohong. Kamu ini sama saja dengan Adit yang miskin itu. Apalagi hubungan kalian dekat sekali. Mana mungkin kamu tinggal di Puri Surya? Delia, kebetulan sekali ya. Aku terkejut mendengar kamu tinggal di sini. Tapi, kenapa aku nggak pernah melihatmu? Tentu belum pernah. Kalau kamu pernah melihatku, itu bukan aku, tapi hantu. Berhentilah bicara omong kosong. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya dari sini. Kenapa orang seperti dia diizinkan masuk ke Puri Surya? Iya benar. Clara, gak usah terlalu keras sama dia. Delia, kalau kamu ingin datang ke Puri Surya, kamu bisa bilang sama aku. Aku pasti ajak kamu. Ada teman-teman di sini, jadi aku harus terlihat baik. Anggap saja aku sedang bermurah hati padanya. Apa kamu bilang? Kamu gak perlu malu. Aku ajak kamu main ke rumahku. Tapi lain kali, jangan diam-diam masuk ke sini. Ajak aku main ke rumahmu? Kamu, lihat baik-baik. Pemilik rumah di Puri Surya pasti punya kartu penghuni. Sonia, apa kamu punya kartu penghuni? Kartu penghuni? Kenapa Adit gak pernah memberitahuku? Jangan-jangan dia bohong. Saat pulang, aku bisa langsung masuk tanpa perlu pakai kartu. Delia, pintar sekali kamu berbohong. Benar, kamu memang gak perlu pakai kartu karena kamu bukan penghuni di sini. Rumahku nomor 16 dan rumahku tersambung dengan halaman belakang rumah nomor 17. Kamu pasti gak tahu kan? Di halaman belakang rumah yang kamu anggap sebagai rumahmu sebenarnya ada sebuah pintu. Kamu gak bisa membukanya tanpa kartu. Apa? Itu adalah kartu halaman belakang. Aku benar-benar gak tahu. Kamu bahkan gak bisa membuka pintunya, tapi berani bilang tinggal di rumah nomor 16. Kamu gila ya? Karena kamu tahu Sonia tinggal di rumah nomor 17, jadi kamu sengaja mengikutinya kan? Kamu kesini untuk melihat rumahnya kan? Kamu bilang aku gila. Kalian mau coba? Kalian mau lihat aku buka pintu itu pakai kartu? Ayo. Ayo Sonia, kamu juga punya kartu kan? Jadi, biar dia lihat. Dan kita bongkar semua kebohongannya itu. Cepat ke sana. Ayo. Ayo Sonia. Cepat. Ayo. Kamu masih berani ke sini? Aku kira kamu bakal kabur. Sepertinya ada orang yang belum membuktikan apa-apa, tapi sudah merasa dirinya menang. Aku bersumpah, kalau kamu memang adalah penghuni rumah nomor 16 dan bisa membuka halaman belakang rumah Sonia, aku akan makan kotoran. Makan kotoran? Seleramu cukup unik. Jangan banyak omong. Coba kamu buka pintunya kalau kamu memang berani. Nona, di sini nggak boleh makan permen karet. Kotor dan susah dibersihkan. Paman, kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan ikut campur. Ribet banget sih. Ada apa ini? Bukannya itu Ibu Vina dari Tudra Biotek? Sebelahnya Menteri Pertahanan termuda, Judy Loren. Ngapain mereka ke sini? Guru. Gimana kalian bisa nemuin tempat ini? Guru, sudah cukup hidup sembunyi-sembunyi seperti ini. Ikutlah pulang dengan kami. Kami tidak mengerti. Kenapa Anda hidup seperti ini? Tinggalkan begitu banyak uang dan kehormatan. Kenapa? Mulai sekarang biarlah kami yang mengurus masa tua Anda. Percayalah pada kami. Aku sudah nggak tertarik sama uang dan kehormatan. Sekarang aku hanya ingin menjaga anak cucuku yang akan lahir untuk mendiang istriku. Kalian berdua, jangan cari aku lagi. Tapi guru... Apa karena aku sudah pensiun? Perkataanku nggak ada artinya. Kalau begitu, tolong terima ini. Ini kartu hitam tanpa batas.
Ini aku dapatkan saat menjabat Menteri Pertahanan, Vas Bulan Lotus. Ngapain memberikannya padaku? Tanpa ajaran dan juga bantuan guru, saya Judi nggak akan pernah menjadi Menteri Pertahanan termuda. Apalagi dapat Vas Bulan Lotus ini. Seharusnya ini jadi milik Anda. Tolonglah terima ini. Ini kartu apartemen di lantai atas Menara Eden. Villa itu diberi nama sesuai kata favorit Anda. Barang kalian ini... Guru, aku mohon padamu, terima saja. Kami mohon, Guru. Apa ini? Hati-hati. Oh, Besan datang. Cepat, ayo katakan. Ayah, Anda mungkin tinggal di luar untuk sementara. Apa? Julian, ini rumahku dan kamu malah menyuruhku pindah. Maksudmu apa? Ayah, sebentar lagi aku melahirkan. Jadi ibuku datang hari ini menemani aku di sini. Jadi Besan datang karena itu. Kebetulan rumah kita masih ada 1 kamar kosong. Sebaiknya tinggal di situ saja. Besan, menurutmu ini masuk akal? Kalau memang merasa kamarnya kecil, aku bisa carikan kamar lain. Ini bukan soal besar atau kecil. Kamu benar-benar nggak peka. Istrimu juga nggak ada di sini. Mana pantas aku tinggal serumah denganmu. Lagi pula, setelah Maya melahirkan, dia harus menyusui. Terus nantinya gimana? Hal seperti ini harusnya kita perhatikan. Aku bisa tetap di kamar dan nggak keluar. Apa masalahnya tinggal bersama? Dan juga, berdiskusi saja enggak dan langsung kemasi barangku. Menurutku itu sangat gak sopan. Setidaknya, kalian bicarakan dulu denganku. Gimana kalau kita tinggal bersama saja? Seperti kata ayah, rumah kita masih ada kamar kosong, bisa tinggal bersama. Bisa apa? Aku nggak setuju. Julian, bukannya kita sudah sepakat ayah harus pindah? Anak kita sebentar lagi lahir. Kita bertiga ditambah ibuku, lalu ditambah ayahmu. Bagaimana bisa hidup bersama? Ini mengerikan, Julian. Apa maksudmu mengerikan? Di depan ayah jangan bicara begitu. Terus kenapa? Hari ini aku akan mengatakan semuanya. Ayah, sebenarnya aku nggak mau bicara sejauh ini. Tubuh Anda itu bau. Bau sampah. Sangat menjijikkan. Apa yang kamu katakan, Maya? Selesai menyapu jalan, aku mandi dulu baru pulang. Aku juga nggak ingin bicara kasar. Tapi ini adalah rumahku. Kalianlah yang menumpang di sini. Aduh Besan, apa maksudnya menumpang? Bukannya rumah ini diberikan saat mereka nikah? Aku nggak pernah memberikannya. Rumah ini kubeli dengan kerja keras seumur hidup. Aku cuma bilang tinggal bersama. Rumah ini bukan milik Anda. Di sertifikat rumah hanya ada namaku dan Julian. Gak ada nama Anda. Jadi sekarang silahkan keluar. Cepat keluar! Maya, apa kamu bilang? Maya, cepat minta maaf sama ayah. Mana bisa kamu menyuruh ayah keluar? Kamu? Sekarang kamu membentakku? Bu! Maya, aduh gimana ini? Julian, kamu? Kalau aku sampai keguguran, aku akan membunuhmu. Pilih saja, ayahmu atau aku dan anak kita. Cukup. Biar aku yang pergi. Ayah... Tapi Maya, kartu untuk biaya hidup yang kuberikan di mana? Besan, apa maksudmu? Kalian yang menyuruhku pergi, jadi aku pergi. Lalu apa yang salah? Bukannya kamu minta kartu itu? Biaya melahirkan itu banyak. Sudah mau jadi kakek, masa nggak mau keluar uang? Kakek apa itu? Besan, ternyata kamu benar-benar kejam. Besan, kartu itu adalah kartu gajiku selama ini. Aku perlu uang untuk cari tempat tinggal dan menjalani hidup. Masa sampai sekarang kamu nggak punya tabungan? Ayah, Anda benar-benar keterlaluan. Apa ayah nggak tahu kartu itu limitnya cuma 20 juta? Pas dengan gaji ayah sebulan. Uang segitu saja masih mau diambil lagi. Asal ayah tahu setelah bayi lahir dari susu sampai popok semuanya butuh uang. Baiklah, kamu benar. Anggap saja ini pemberian awal untuk cucuku. Kartunya untukmu.
Orang yang bahkan gak sedarah denganku saja masih begitu peduli masa tuaku. Padahal sepanjang hidupku, aku hanya hidup untuk keluarga. Dasar Ini kamu. menyebalkan. Lepaskan aku! Cari mati ya? Ayo, Berhenti. Maaf, Paman. Kamu pasti tahu mana yang boleh diurus dan enggak. Paman, tolong aku! Aku sudah bilang berhenti. Ayo, habisi dia. Ya, iya. Ya, iya. Hentikan. Lepaskan dia. Kalau aku nggak mau, sialan. Nona, kamu nggak apa-apa. Pasti ketakutan ya. Sekarang sudah aman, jangan menangis. Bersulang. Paman, saya bisa traktir yang lebih enak. Kenapa harus ke tempat seperti ini? Ini sudah cukup. Aku juga nggak melakukan apa-apa. Jangan terlalu sungkan pada saya. Katanya usia putra Anda seumuran saya. Baiklah kalau begitu. Tapi Paman, Anda habis pergi liburan. Malam-malam masih bawa koper. Aku diusir dari rumah. Kenapa? Ada orang sebaik ini mana mungkin diusir? Paman, jangan-jangan Anda selingkuh ya? Selingkuh apaan? Istriku sudah meninggal 20 tahun lalu. Terus kenapa? Siapa yang mengusir Anda? Menantuku sebentar lagi melahirkan. Mungkin dia kurang nyaman tinggal bersamaku. Jadi anak dan menantu yang telah mengusir Anda? Mana ada yang kayak gitu, tengah malam mengusir ayah kandungnya? Apa mau saya bantu balas dendam? Nggak usah. Kalau dipikir-pikir yang mereka bilang benar. Tinggal bersamaku memang merepotkan. Lagi pula sebagai seorang ayah, aku seharusnya mengerti mereka. Paman, Anda apakah pernah terpikir untuk menikah lagi? Menikah lagi? Dengan siapa? Anggap saja, itu balas budiku. Kania, ucapan seperti itu nggak boleh sembarangan. Kamu harus lebih menjaga dirimu sendiri. Bukan kayak gitu. Paman salah paham. Wanita yang mau saya kenalkan, itu tante saya. Tante saya cantik sekali. Gimana kalau ketemu dengannya? Kania, aku jelaskan dari awal takut kamu salah paham. Aku menolongmu hari ini sebatas melakukan apa yang harusnya dilakukan. Jadi kamu nggak perlu merasa terbebani. Tapi tetap saja saya harus berterima kasih. Cukup traktir makan saja. Lagi pula usiaku sudah nggak muda lagi. Hidup sendiri malah lebih nyaman. Kalau gitu, gimana kalau Paman ketemu dulu sebagai teman? Tante saya juga sudah lama menjanda. Nggak punya banyak teman, selalu kerja. Dia pasti selalu kesepian. Saya banyak berharap Paman bisa jadi temannya. Besok Paman ada waktu kan? Besok? Nggak bisa. Besok aku harus kerja. Paman kerja di mana? Hotel Ganex. Pas sekali. Kantor tante saya ada di situ. Nanti Paman bisa makan siang bareng. Kalau gitu, sampai besok Paman. Makan yang banyak dulu Paman sebelum pergi. Kania. Dokumen ketinggalan di rumah. Ngontrak rumah juga nggak bisa. Nggak ada tempat lain buat pergi. Ini sudah keberapa kalinya kamu nulis ulang? Kalau laporan kalian isinya cuma gini, lebih baik pulang saja. Kali ini bukan revisi, tapi langsung dipecat. Aduh. Ih, ada apa ini? Kenapa masih di kantor? Lupa janji kita. Bukan. Ngomong apa sih kamu? Tiba-tiba aja nyuruh aku untuk kencan buta. Dia itu penyelamat nyawaku.
Benar ada kejadian itu. Oke, ayo. Memang harus mengucapkan terima kasih. Gimana pun dia menyelamatkan nyawamu. Tapi bukan untuk kencan buta. Hah, iya. Ayo cepat. Itu dia orangnya, calon kencan ibu. Ibu bilang bukan kencan buta. Kania, kamu tahu ibu ini siapa? Ibu ini CEO grup Jarwa. Kamu ini malah nyuruh ibu kencan buta sama kakek tukang bersih-bersih. Kenapa paman dibilang kakek? Usianya baru 49. Ibu sendiri kan sudah 40, bedanya cuma 9 tahun. Mana bisa dibilang kakek? Lewat 50 pantas disebut kakek. Tapi, kalau soal tenaga, dia jelas jauh dari kata tua. Satu jari saja cukup untuk jatuhkan anak muda 20-an. Enggak bisa. Kamu diam saja di mobil. Ibu cuma mau menyapa sebentar. Duduk yang manis di mobil sana. Di tempat begini susah cari taksi. Pas sekali. Halo, Pak Calvin. Namaku Selena Hartono. Katanya kemarin kamu menolong Kania. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu tantenya Kania ya? Bukan, aku ibunya. Oh, maaf ya. Kamu terlihat selalu muda dan cantik. Aduh, kata-kataku lancar sekali. Maaf ya. Kemarin, Kania hanya sebut tantenya. Nggak sangka, ternyata ibunya yang datang sendiri. Tentu saja aku, ibunya yang datang. Lagi pula Kania itu nggak punya tante. Dia bilang ada tantenya yang sudah cerai. Anak itu suka asal bicara, jangan dimasukkan hati. Termasuk soal kencan buta itu. Tentu saja. Aku juga nggak menganggapnya serius. Ini, mungkin jumlahnya lebih dari yang kamu kira. Ini apa? Tanda terima kasih sudah menyelamatkan Kania. Nggak perlu, sungguh nggak perlu. Aku juga nggak lakukan apa-apa. Lihat dulu saja, baru putuskan mau terima atau enggak. Kalau merasa kurang, kasih tahu nomor rekeningmu. Nanti aku tambahkan. Beneran, nggak perlu. Kania juga sudah traktir aku makan. Dan itu sudah cukup. Padahal cuma traktir makanan 100.000. Jumlahnya nggak penting. Kania sudah berkali-kali berterima kasih. Aku rasa itu sudah cukup. Aku beneran nggak butuh uang. Seorang petugas kebersihan nggak mau terima uang. Serius. Kamu nggak penasaran berapa isi amplop itu? Enggak. Di dalamnya ada 1 miliar. Terus kenapa? Dengar angka 1 miliar saja nggak berkedip. Dia memang bukan orang yang mudah tergoda uang. Kania beneran ketakutan kemarin. Tolong jaga dia baik-baik. Itu saja cukup. Baik, aku mengerti. Kalau lain waktu kamu berubah pikiran, tolong hubungi aku akan berikan uangnya. Kalau begitu, aku pamit ya. Apa? Dia bawa pergi mobilnya? Dasar Kania. Aduh. Kamu nggak apa-apa? Enggak kok. Aku bisa bangun sendiri. Oh. Tunggu sebentar. Mataharinya terik, pakai payung ini. Lututmu berdarah, perlu plester luka. Nggak usah, berikan saja padaku. Biar plesternya aku yang pasang sendiri. Oh, kamu pasang sendiri? Sepatumu perlu diperbaiki. Lepas dulu saja. Maaf, aku malah jadi merepotkanmu. Aku nggak bisa rapat dengan kondisi begini. Maaf ya, pegang bahuku saja. Kamu kelihatan hampir jatuh. Iya, terima kasih. Kamu bisa pegang lebih kuat. Sebentar lagi selesai.
Sudah. Katakan iya, kantormu dekat dari sini. Kalau nggak keberatan, aku antar saja. Nggak usah, aku bisa naik taksi. Di sini agak susah dapat taksi. Lebih baik aku antar. Bukannya kamu masih ada rapat sore ini? Baiklah, aku jadi merepotkanmu. Yes. Bahunya lebar, kelihatan kokoh banget. Biasa rutin olahraga ya? Aduh, aku mikirin apa sih? Aku gila kali ya? Ibu, ngagetin aja. lagi mikirin apa? Jangan-jangan lagi mikirin laki-laki. Ngomong apa sih kamu? Aduh, aku lihat semuanya kok. Kalian berdua tadi kelihatan manis. Ibu, jangan kayak gitu. Paman itu orangnya baik banget. Coba dipikirkan lagi. Kok kamu bisa yakin kalau dia orangnya baik karena dia sudah menyelamatkanmu? Itu cuma salah satu alasannya. Yang paling penting, dia juga diusir sama anak dan menantunya. Tapi nggak ngeluh sedikit pun tentang keluarganya. Malah bilang bisa memahami mereka. Katanya sebagai ayah dia mengerti. Ibu juga ada perasaan sama dia kan? Orang yang kasih rasa aman itu tipenya ibu kan? Dan juga paman badannya bagus. Bahunya lebar, hatinya malah lebih luas lagi. Sudah, jangan bercanda. Ibu ini nggak percaya sama penilaianmu. Ibu harus pastikan sendiri. Memastikannya gimana? Nanti juga kamu tahu. Kamu siapa? Paman, badanmu bagus banget. Nona, kamu mabuk ya? Kamu sedang apa ini? Paman gak punya tempat buat pergi kan? Aku juga sendirian. Kalau begitu malam ini, kita temani satu sama lain. Boleh. Kak, kamu mau mandi dulu? Boleh. Gimana, Sinta? Sudah aku bilang kan, di dunia ini gak ada pria yang bisa lepas dariku. Paman itu masuk kamar mandi sambil senyum-senyum. Aku juga harus pergi. Ya sudah. Tante Sinta seagresif itu, pria mana bisa nolak? Paman juga sudah lama sendirian kan? Ibu kayak begini sudah keterlaluan banget. Apapun alasannya, dia pergi ke hotel sama wanita yang baru dikenalnya. Itu kenyataannya. Tapi... Kan ya, pria semuanya sama saja. Kedepannya, jangan gampang percaya sama orang lain. Dan jangan hubungi paman itu lagi. Mengerti? Kalian ngapain kemari? Ada laporan ada wanita penghibur di sini. Apa katamu? Wanita penghibur? Ikut kami sebentar. Wanita penghibur apanya? Apa aku terlihat seperti itu? Pak, di kamar mandi nggak ada orang. Apa? Nggak ada orang? Gak mungkin. Lalu gimana paman itu kaburnya? Sinta, kenapa jadi begini kamu? Semua gara-gara kamu nyuruh aku goda paman itu, jadi aku dilaporin. Mereka bilang aku melakukan pelecehan ke kakak itu. Masuk akal gak sih? Benar-benar gak habis pikir.
Kalian ibu dan anak, aku sudah masuk kantor polisi, kalian malah ketawa. Emang lucu? Ya sudah minggir, aku mau pergi. Makasih ya, nanti aku hubungi lagi. Bu, pria semuanya sama kan? Makanya cepat ambil kesempatan sebelum dia direbut wanita lain. Kenapa dari tadi Julian gak angkat telepon? Buku tabunganku dan juga KTP-ku ada di rumah ini. Sandi rumah juga diganti, aku nggak bisa masuk. Ada orang di dalam? Julian? Ada pencuri! Dasar mesum! Mesum? Omonganmu itu keterlaluan, Besan. Aku masih punya kata-kata yang lebih kasar. Kenapa kamu ngintip orang ganti baju? Hah? Hei ayah, ternyata ayah adalah orang yang menjijikan. Sekarang aku tahu kenapa ayah nggak mau pindah dari rumah ini. Jangan-jangan ayah punya pikiran kotor ke aku. Maya, sebenarnya kamu ini ngomong apa? Aku cuma datang buat ambil barangku. Lagian yang kulihat tadi kamarku sendiri. Justru kamu, kenapa harus ganti baju di kamarku? Apa maksudnya kamarmu? Itu kamarku. Bukannya Besan sudah pergi. Ayah beneran sudah gila. Masalah ini akan aku ceritakan ke Julian. Aku ulangi sekali lagi, Maya. Aku datang hanya untuk mengambil barangku. Sandi pintu juga sudah diganti. Bel berkali-kali nggak ada yang bukain. Nggak usah dijelasin. Aku akan lapor polisi sekarang juga. Benar, lapor polisi. Dasar nggak tahu malu.